Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, termasuk di malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di Masjid Al-Mu'allimin dalam rangka ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah untuk kita semua. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada keluarganya, pada para sahabatnya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita tergolong umat beliau kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mu'allimin, saya hormati para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, dan juga para hadirin yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan kumpul kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi wasilah diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tema pertemuan sebelumnya, yaitu masih seputar penyakit hati. Untuk malam hari ini judulnya adalah jauhi sifat riya. Pada pertemuan sebelumnya salah satu penyakit hati yang kita bahas adalah tentang menjauhi sifat hasad atau iri atau dengki. Pada malam hari ini judulnya menjauhi sifat riya. Riya termasuk pada penyakit hati. Sebagai pembuka materi, ada hadis yang isinya adalah perintah dari Rasulullah SAW kepada kita akan pentingnya menjaga hati, karena hati itu adalah raja yang menggerakkan pasukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nu'man bin Bashir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalbu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ingatlah, wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad itu, mudghatan, ada segumpal daging. Idza sholahat, apabila baik itu mudghah, sholaha maka baik apa al jasadu, jasad, kulluhu tegasnya seluruh jasad. Wa idza fasadat, dan apabila rusak itu mudghah, fasada maka rusak pula apa al jasadu, jasad, kulluhu yakni semuanya itu jasad. Nah, mana mudghah itu ala wahia al-qalbu. Ingatlah bahwa itu mudghah, al-qalbu adalah hati. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa hati menentukan baik atau tidaknya ucapan dan perbuatan kita. Jika hati kita bersih, maka yang keluar dari ucapan pun adalah sesuatu yang bersih. Kalau hati kita bersih, maka segala perbuatan yang kita lakukan pun akan menjadi bersih. Kenapa? Karena dorongannya adalah raja yang baik, yaitu hati yang baik. Nah, makanya mengomentari hadis ini ada salah seorang ulama menjelaskan kepada kita, yaitu Syekh Shaleh Al-Munajjid. Beliau berkata, al-qalbu malikul a'dha'i. Al-qalbu, hati itu, malikul a'dha'i, adalah rajanya anggota badan. Wa baqiyatu junuduhu, dan sisanya
Selain hati berarti seluruh anggota badan kita, ya, entah itu kepala, pokoknya sampai ujung kaki, ya. Nah, itu adalah junuduhu, adalah pasukannya. Wahum ma'ahada, maka mereka bersama hal itu junudun ta'i'una lahu, sebuah pasukan yang mengikuti rajanya. Munba'itsuna fi ta'atihi, mereka para tentaranya atau para pasukannya, munba'itsuna fi ta'atihi, akan mengikutinya dengan kesetiaan. Wa tanfidhi awamirihi, dan mereka akan melaksanakan segala macam perintahnya. La yukhalifunahu fi syai'in min dzalika, tidak akan menyelisihinya dalam segala perkara. Tuh, Bapak sekalian. Jadi hati itu ibarat raja yang menggerakkan pasukan. Mana pasukannya? Yaitu anggota badan kita. Nah, maka anggota badan kita itu akan selalu menjadi prajurit yang setia kepada hati kita. Akan selalu mengikuti apa yang diperintahkannya dan tidak akan pernah menyelisihi raja di setiap apapun. Badan kita nggak mungkin menyelisihi hati kita. Nah, makanya fa in kanal maliku sholihan kanat hadhil junudu sholihatun. Maka jika raja itu baik, fa in kanal maliku sholihan, jika raja itu baik, kanat, maka terbukti apa hadhil junudu, itu pasukannya juga sholihatun, menjadi pasukan yang baik karena atas dasar perintah raja yang baik. Dan sebaliknya wa in kana fasidan, apabila rajanya itu buruk, kanat, maka terbukti apa junuduhu, pasukan-pasukannya bihadhil masabati, karena buruknya itu raja, fasidatun, maka pasukannya juga menjadi buruk. Jadi kalau misalnya ada pemimpinnya baik, maka insya Allah rakyatnya juga akan menjadi baik. Tapi kalau sekarang pemimpinnya itu tidak baik, maka mohon maaf, ya, rakyatnya pun akan menjadi tidak baik. Karena segala sesuatu itu tergantung daripada pemimpinnya. Anggota badan kita, pemimpinnya adalah hati. Hari kita, pemimpinnya adalah hari Jumat. Kalau kita nggak bisa menjadi orang baik di hari Jumat, maka kita akan kesulitan menjadi orang baik di luar hari Jumat. Kenapa ya? Hari Jumat aja yang dalam hadis begitu banyak keutamaannya, kita susah menjadi orang baik. Atau apalagi di hari yang lain selain hari Jumat. Gitu aja logikanya. Nah, maka apabila hati seseorang itu baik, yakin ucapan dan perbuatannya itu akan kebaikan-kebaikan dan penuh dengan manfaat. Tapi mohon maaf, apabila hatinya itu busuk, hatinya itu sedang bermasalah, maka yang keluar dari ucapan dan perbuatan pun itu adalah menjadi kemadharatan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Wala yanfa'u indallahi illal qalbus salim. Tidak ada yang bermanfaat di sisi Allah illal qalbus salim, kecuali hati yang selamat. Nah, makanya pernah nggak Bapak dengar hadis populernya yang menjelaskan tentang bahwa Allah tidak akan menilai seseorang itu dari bentuknya, dari rupanya, tidak. Tapi yang dinilai itu salah satunya adalah karena hatinya. Hadisnya dari Abu Hurairah, rawah Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak akan melihat, menilai, ila ajsamikum, pada jasad kalian, wala ila suwarikum, dan tidak pula pada rupa kalian. Jadi Allah itu tidak menilai seseorang itu dari urusan duniawinya, enggak. Jasadnya, badannya tidak dinilai sama Allah. Kemudian rupanya juga tidak dinilai sama Allah. Jabatannya tinggi, setinggi apapun di dunia tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut hadis ini yang akan dinilai oleh Allah adalah walakin yanzuru ila qulubikum. Yang akan dinilai oleh Allah adalah hati mereka, hati kalian dan perbuatan kalian. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa yang selamat di hadapan Allah itu adalah orang yang manakala kembali kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Yang selamat itu adalah salah satunya hati yang
bersih dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati. Nah, dua hadis tadi yang kita pelajari intinya adalah perintah kepada kita agar senantiasa menjaga. Ya, kalaupun sudah terlanjur berarti perintah mengobati hati kita supaya tidak berlarut-larut manakala terhinggapi penyakit hati. Di antara penyakit hati itu kan banyak. Ya. Yang salah satunya kemarin yang sudah dibahas yaitu sifat hasad, iri dengki, dan sekarang sifat riya atau pamer, ingin dipandang, dinilai oleh orang lain. Nah, itu termasuk kategori penyakit hati. Nah, maka oleh sebab itu, apa itu riya? Jadi kita masuk ke intinya nih. Apa itu riya? Kata para ulama, riya itu kurang lebih definisinya idharu ta'ati liyarahan nasu fayahmidu. Idharu ta'ati, riya itu menampakkan ketaatan, menampakkan ibadah, menampakkan kebaikan kita, menyengaja liyaroha supaya memandang padanya siapa annasu manusia. Kemudian tujuannya fayahmidu, supaya mereka yang melihat itu memuji dia. Nah, itu. Jadi riya itu berarti kebalikannya dari ikhlas ya Bapak sekalian. Itu. Meskipun memang nanti ada pembahasan tidak semua amalan yang diperlihatkan itu bernilai riya, enggak. Tetap ada yang tidak termasuk kategori riya ada. Nah, jadi kata para ulama idharu ta'ati liyarohan nasu fayahmidu. Memperlihatkan ketaatan, amal baik, ibadah kita supaya dilihat oleh manusia. Kemudian harapannya adalah supaya si manusia yang melihat kita itu memuji kita. Nah, maka farya'u huwa tarkul ikhlas lil ibadah. Maka oleh sebab itu, riya, huwa itu riya, tarkul ikhlas adalah meninggalkan sifat ikhlas lil ibadati dalam ibadah. Nah, maka wa huwa muharramun, itu adalah diharamkan, wa yubtilul amali, dan akan membatalkan amal. Tuh, Bapak sekalian. Jadi rugi sekali kita udah capek-capek ngerjain ini, ngerjain itu. Ternyata selain kemarin hasad, ternyata muncul dalam diri kita sifat riya. Maka riya itu wa yubtilul amal, ternyata amal yang kita lakukan itu dilebur oleh yang namanya riya. Nah, makanya di surat Al-Baqarah ayat 264 Bapak sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dan seterusnya masih ada al-ayah, panjang ayatnya. Intinya aja, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan kau batalkan, jangan kamu batalkan sodakotikum, sodakoh-sodakohmu. La tubtilu, jangan kalian batalkan sodakotikum, sodakoh-sodakoh kalian. Dengan cara apa? Bil manni, dengan cara menyebut-nyebut, wal adha, dan menyakiti perasaan orang yang diberi. Kalladzi yunfiqu malahu, seperti orang yang menginfakkan malahu hartanya ria'an nasi, karena riya atau pamer kepada manusia. Nah, di sini disebut ria'an nas, pamer kepada manusia. Ternyata pamer kepada manusia, salah satunya dalam ayat ini, salah satu kebaikannya adalah sedekah. Maka justru pamernya itu akan menghapus pahala daripada sedekahnya. Duitnya udah dikasih, gitu kan, udah capek hasil kerja sebulan, ternyata tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau begitu berarti nggak usah, bukan nggak usah ngasih, tetapi belajar menjadi orang yang ikhlas, jauh dari yang namanya sifat riya. Kalaupun masih ada, nggak apa-apa, perlahan demi perlahan dicoba untuk terus menghilangkan sifat riya. Kalaupun masih ada, oke, nggak apa-apa. Namanya manusia. Karena kata para ulama, sifat riya itu akan hinggap kepada siapapun tanpa pilih kasih. Tergantung pada orang tersebut, apakah dia
terlena dengan riaknya tersebut atau dia mengobati penyakit riaknya tersebut sehingga riaknya itu terganti dengan yang namanya ikhlas. Nah, jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 264 yang tadi saya baca itu salah satu amalan sedekah yang disebutkan dalam kalimat atau dalam ayat tadi tidak boleh dibatalkan oleh karena perkara-perkara seperti bil manni wal adza, dengan cara menyebut-nyebut atau dengan cara menyakiti perasaan orang yang diberi. Ini mau udah nggak tahu berapa bulan atau berapa tahun ngasih tapi masih aja diingat-ingat, bahkan disebut-sebut kepada orang yang bersangkutan. Oh, ini kan baju yang dari saya itu ya, oh, ternyata masih bagus, terus aja disebut. Tiap ketemu ngomong begitu terus, maka hal itu bisa menggugurkan daripada pahala sedekah yang sudah kita kasih, Bapak sekalian. Jadi sayang banget itu ya. Atau menyakiti perasaan, gimana sih dasar kamu miskin minta mulu. Nah, itu juga sedekahnya tidak akan menghasilkan pahala. Kenapa? Karena ada unsur menyakiti perasaan orang yang dikasih. Meskipun kagak ngelawan, maklum namanya orang miskin mau ngelawan gimana. Tapi hatinya kan kita nggak tahu. Kalau ternyata dia merasa sakit hati, justru itu akan membatalkan daripada sedekah yang kita berikan kepada orang tersebut. Nah, maka bil manni wal adza ini diumpamakan oleh Allah seperti kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang ria. Karena orang ria itu memang pengennya itu memamerkan segala sesuatu kebaikan yang dia lakukan dengan harapan apa? Harapannya adalah supaya dipuji sama orang, supaya diistimewakan sama orang, paling tidak supaya orang yang bersangkutan mengucapin terima kasih kepadanya. Itu Bapak sekalian. Nah, ini surat Al-Baqarah 264 larangan kepada kita untuk memiliki sifat riya. Artinya nggak boleh yang namanya sifat riya. Kemudian ada hadis ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya'u. Yaqulullahu yaumal qiyamati idza jajan nasa bi a'malihim idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Fangduru hal tajiduna indahum jazaan." Apa maksudnya? Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Jadi ada perasaan khawatir, ada perasaan takut Rasulullah itu terhadap kita sebagai umatnya. Inna akhwafa, sesungguhnya setakut-takutnya. Ma perkara, akhafu yang aku takutkan alaikum atas kalian. Nah, ini khawatir kepada kita Bapak sekalian. Apa kekhawatirannya? Asyirkul asgoru, khawatir kita sebagai umat Rasulullah memiliki syirkul asgor, melakukan syirik kecil. Apa itu syirik kecil atau syirik khafi? Ar-riya'u, yaitu sifat riya. Tuh. Jadi sifat riya ini dikhawatirkan oleh Rasulullah menghinggapi kita sebagai umatnya. Karena tadi percuma Bapak sekalian, ya. Pekerjaannya udah kita lakukan, tetapi tidak ada hasil apa-apa, kan sia-sia namanya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dari umatnya. Udah capek-capek melakukan sesuatu, tetapi karena di dalam hatinya terdapat unsur riya, yaitu syirkul asghar, sehingga pada akhirnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Nah, sehingga kata Nabi dalam kalimat berikutnya, yaqulullahu yaumal qiyamati idza jajan nasa bi a'malihim. Allah berfirman, kapan nanti yaumal qiyamati, pada hari kiamat, idza jajan nasa bi amalihim, ketika pada saat itu Allah membalas manusia atas segala amal perbuatan yang sudah dilakukan ketika di dunia. Apa firman Allahnya tersebut? Kata Allah kepada orang yang riya nih Bapak sekalian, ketika di dunia ya, datang ke masjid karena pamer, ngaji juga ikut-ikutan karena pamer, sedekah gede-gedean pengen pamer dan lain sebagainya dah ya. Nah, maka kata Allah apa? Idhabu, indit, kamu indit itu apa? Pergilah kamu. Oh, pohon deui. Idhabu, pergilah kamu ya. Pergi kemana? Ilal ladina, kepada orang-orang yang kuntum turauna fid dunya, pergi kepada orang-orang ya, yang kalian itu berharap dinilai oleh orang-orang tersebut ketika di dunia. Pendek katanya begini,
Sama Allah kita diusir, disuruh nyamperin orang-orang yang dulu kita beramal itu pengen dilihat sama dia. Ya. Wah, saya nih kalau melakukan ini, saya kan dipandang sama orang PSP. Kata Allah, silahkan kamu temuin orang PSP. Karena dulu kamu melakukan amal, pengen dilihat oleh orang PSP. Nah, bahasa kita begitu, Bapak sekalian. Fangduru, lihatlah, perhatikanlah hal tajiduna indahum jazaan. Apakah mereka yang dulu kamu pengen dinilai sama mereka, apakah orang-orang itu akan memberikan balasan yang terbaik buat kalian? Kata Allah begitu sekalian. Nah, jadi hadis ini penjelasannya adalah orang yang beramal karena ria, maka amalnya itu tidak akan berbuah pahala. Bahkan Allah tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena kita beramal menduakan Allah. Yang disebut dengan syirkul asgor. Syirik itu kan menduakan Allah. Harusnya kita beramal itu kan tujuannya limardotillah, hanya untuk Allah, sesuai dengan janji kita ketika sholat. Inna sholati, kan gitu ya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kesananya apa? Lillahi rabbil alamin. Semua ya, hidup matiku, kemudian sholatku, ibadahku, semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah, katanya kan begitu. Tetapi kenapa pada praktek-praktekan kesehariannya kita malah menduakan Allah dalam tujuan daripada ibadah kita? Maka Allah tidak suka dengan amalan manusia yang seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu, Bapak sekalian, Rasulullah merasa khawatir bukan apabila lagi, udah pasti banyak sekali di akhir zaman ini sebagai umat Rasulullah ketika beramal terhinggapi dengan penyakit sirkul asgor atau penyakit hati yang namanya sifat ria. Nah, maka tidak ada nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika hari yang dijanjikan itu tiba, Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dan menyuruh untuk menemui orang yang dulu menjadi sasaran amalnya, yaitu ingin dipuji oleh siapa, maka Allah membuat satu misil. Coba kamu lihat apakah mereka bisa memberikan balasan yang terbaik. Ternyata tidak sama sekali. Nah, makanya di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi soalnya ini, berarti qala Allah Ta'ala ya, ana aghna syuraka ya anisyirki. Kata Allah nih, ya, aku adalah sekutu yang maha cukup. Aku menolak perbuatan syirik. Artinya cukuplah bagi kita, sekutu kita itu hanya Allah. Karena Allah yang maha cukup, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segalanya. Sehingga Allah tidak suka dengan yang namanya perbuatan syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Tuh, kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang mengerjakan suatu amal tetapi dicampuri dengan kesyirikan kepadaku alias riya, taraktuhu wa syirkuhu, maka aku tinggalkan dia, tidak diterima amalnya oleh karena tercampur dengan kesyirikan tersebut. Jadi memang perkara ikhlas itu penting Bapak sekalian. Makanya setiap hadis-hadis ya, diantaranya itu selalu mengawali redaksi hadisnya itu dengan hadis pasal niat Bapak sekalian. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena memang bersihnya hati, yaitu niat dengan tulus lillahi ta'ala, itu penting di setiap amalan kita Bapak sekalian. Bahkan dalam surat wa ma umiru, surat apa, Al-Bayyinah ya, ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami tidak perintahkan kamu beribadah kecuali mukhlishina lahuddin, kecuali dengan cara tulus dalam menjalankan perkara agama. Nah, jadi ikhlas itu memang salah satu syarat diterimanya amal, dan riya itu termasuk kategori yang merusak amal kita. Nah, maka oleh sebab itu sebisa mungkin kita ikhlas tulus lillah limaradatillah dalam melakukan kebaikan. Kalaupun ada rasanya ya, rasa riya di dalam hati kita, segera kita obatin. Usahakan jangan lama-lama ya. Meskipun memang sulit tapi yakin bisa. Nggak mungkin Allah perintahkan kalau kita nggak bisa.
Tetapi memang perlu waktu dan perlu proses. Caranya bagaimana? Sirami terus hati kita dengan ilmu. Karena insya Allah dengan ilmu itu kita menjadi tahu dan sedikit demi sedikit kita akan mengobati dengan yang namanya penyakit hati kita. Karena sesungguhnya Bapak sekalian, ukuran orang yang berilmu itu kan semakin legowo hatinya. Kalau sekarang ada orang berilmu tetapi ternyata dia merasa lebih daripada yang lain, berarti hakikatnya dia itu belum punya ilmu. Nah, makanya orang yang berilmu itu maka hatinya itu akan semakin lapang, akan merasa dirinya paling bodoh. Dalam melakukan ibadah pun akan berusaha untuk ikhlas. Kenapa? Karena merasa dirinya tidak punya ilmu. Padahal sebenarnya itulah orang yang punya ilmu. Seperti itu Bapak sekalian. Nah, maka tidak bosan-bosannya ya kita selalu mengadakan pengajian. Tujuannya adalah untuk memupuk ya hati kita supaya kita mengetahui mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu salah satu cara untuk memupuk hati kita. Nah, kemudian apakah amal yang diperlihatkan itu termasuk kategori riya? Nah, berarti kita harus mengenali dulu ciri-ciri daripada riya. Nah, ini ada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya baca terjemahnya Bapak sekalian. Di antara ciri-ciri riya, 1, rajin tekun saat banyak orang, malas ketika sendirian. Nah, ini cirinya. Yang kedua, amalnya meningkat di saat dipuji dan kendor kalau ada yang mencela. Nah, ini cirinya orang yang riya begini Pak. Kalau seandainya ada orang nggak ada orang, ya, memperlihatkan kagak memperlihatkan dia amalnya sama, berarti dia maksud bukan riya. Meskipun ibadahnya itu dilakukan di depan orang lain. Saat dipuji maupun tidak dipuji atau bahkan dibenci sekalipun, amalnya tetap sama, bahkan lebih meningkat. Maka itu bukan orang yang riya. Meskipun pada saat itu dia memperlihatkan ibadahnya. Mungkin dengan cara memperlihatkan ibadah itu tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain agar supaya orang lain pun melakukan hal yang sama gitu Bapak sekalian. Pokoknya cirinya ini aja. Gitu. Lihat ya, ketika dia dipuji, ketika dia dicela, ketika dia sendirian, ketika dia banyak orang, apakah ada pengurangan enggak? Gitu kan. Baik itu kuantitas maupun kualitas ibadahnya, ada pengurangan apa enggak? Kalau ada pengurangan, berarti disitulah ketika memperlihatkannya kepada orang lain, berarti disitu ada unsur riya. Tapi kalau ternyata enggak dilihat orang juga sama kayak kemarin, berarti memang dia itu bukan untuk riya, memperlihatkannya itu supaya menjadi motivasi bagi orang lain supaya ngikutin Bapak sekalian. Jadi enggak semua amal yang ditampakkan itu termasuk riya, tetapi selebihnya dari itu kembalikan kepada hati masing-masing. Kenapa? Karena ikhlas dan riya itu adalah amalan hati, yang mana kita nggak tahu ya terkait dengan hati seseorang. Yang tahu adalah dirinya sendiri dan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Bapak sekalian pembahasan terkait dengan riya. Jadi setelah kita mengetahui, berarti kita harus sebisa mungkin menjauhi yang namanya riya dari hati kita, karena itu bisa merusak amal kita. Riya itu apa tadi? Memamerkan sesuatu kebaikan kepada orang lain dengan tujuan harapan dipuji oleh orang lain. Paling tidak orang yang bersangkutan merasa berterima kasih kepada kita. Kalau nggak terima kasih, kita marah, bahkan kita tidak mau memberi lagi misalnya. Nah, itulah kita jauhin Bapak sekalian. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.